Warung Az-Zahra. Jual sembako, es krim, jajanan anak-anak, dan lain-lain. Kalau kita bicara tentang konstitusi saja, ada pasal yang mengatakan kemerdekaan berserikat kemudian meluangkan pendapat dengan secara lisan dan tulis itu dibolehkan, dijamin oleh Indonesia sebagai konstitusi yang lain sebagai hak konstitusional. Apa itu mengadakan konstitusi yang dilakukan dalam Indonesia? Saya mengatakan kalau ada sebuah negara, sebuah pemerintahan yang masih mengkriminalkan orang berbuat, pasti negara itu demokrasinya sontoloyo. Kenapa? Demokrasinya sontoloyo. Karena itu saya mau bicara di sini. Karena saya sudah tertampil. Ya. Jadi tampilnya itu adalah pagi-pagi bukan lupa. Ya, ya. Lalu kalau kembali sampai saya mengatakan tadi di dalam yang berangkat dari kebetulan justru dari itu dengan bukan kita tidak pernah membicarakan orang tapi kita bicara perilaku kekuasaan. Coba bayangkan tahun pemerintahan berapa banyak bisnis yang perlu dikerjakan karena berpendapat. Saya sama Rocky itu kena juga sebenarnya, ya kan? Masih ingat versi bajingan kawal, ya kan gitu ya? Yang ngomong bajingan kawal Rocky Gerung, tapi yang dilaporkan Rocky Gerung dan Rocky Harun. Tapi yang boleh. Gara-gara saya tidak meriu aja kata-kata bajingan kawal itu harus tidak kena. Tapi harusnya kalau itu betul dilaporkan. Pastinya, kebijakan kinerja dapat dipercaya jelas tanpa jebakan dengan angka tetap 0,5% untuk pinjaman pertamamu. Gratis biaya admin untuk pinjaman pertamamu. Dan tanpa biaya tambahan. Aktivasi pinjam sekarang. Ternyata dia bermimpi kepada pasar-pasar lain
Nah, di sini kemudian RRT dikenakan 6 pasal. Bayangkan. Ini pemikiran yang ujungnya di buku ini satu dikenakan pasal masih yang lama ya, saya lupa masih pasal pasal 310 pemikirannya sangat jelas. Anda ya, nomor 7. Nomor 2, pasal 311 KUHP. Ancaman hukumannya mulai naik 4 tahun. Oke. Yang ketiga, pasal 27A Undang-Undang ITE yang versi 2024 perubahan tahun. Ancaman hukumannya 2 tahun. Oke, turun ya. Kemudian Undang-Undang ITE versi 2024 juga pasal 28 ayat 2 ancaman hukumannya berapa? 6 tahun. Oke, sudah. Kemudian dua yang terakhir pasal 32 Undang-Undang ITE yang versi aslinya itu 2008 belum diubah, ancaman hukumannya 8 tahun. Dan terakhir jelas dan lebih Undang-Undang ITE versi 2008 belum berubah, ancaman hukumannya pasal 35 12 tahun penjara. Anda bisa bayangkan bagaimana kemudian penyidik melakukan proses charging terhadap kasus seperti ini. Kalau misalnya Pak Jokowi mau mengajukan dia merasa difitnah, merasa dihina, direndahkan martabat dan nama baiknya, silakan. Itu hak dia sebagai warga negara. Oke? Saya tidak sampai di situ. Hak dia sebagai warga negara. Tapi apa urusannya dengan pasal-pasal lain yang tidak masuk akal? Nanti saya jelaskan ya, undang-undang yang punya tutup terkait kenapa kita melakukan ini. Ada 4 atau 5 alasan. Pertama, kalau kita bicara dengan pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik, sudah dikatakan bahwa pasal itu tidak berlaku untuk yang namanya public interest, kepentingan publik. Penyidik dengan tidak tahu itu, tahu mereka, tapi tetap dipaksakan untuk menggunakan pasal 310 KUHP berdasarkan kesalahan Pak Jokowi. Bisa bayangkan, sudah dibilang, kalau untuk public interest, kepentingan publik tidak bisa digunakan pasal pencemaran nama baik. Dan kemudian juga mengatakan pencemaran nama baik tidak berlaku untuk pejabat publik. Jangan lupa, Pak Jokowi masih tidak publik di negara sebagai dewan pengawas yang melaksanakan SPY. Yang kedua adalah pasal 311 KUHP sipil. Jika Anda bilang bahwa kalau saya punya statement ijazah Jokowi palsu 99,9% palsu seperti yang dikatakan oleh serial Wisman Selitar dan Cipayung biasanya, dan tiba-tiba Anda mengatakan itu fitnah. Paham nggak fitnah itu apa? Menurut fitnah itu adalah Anda tahu yang sebenarnya, tapi Anda sampaikan yang tidak sebenarnya. Sekarang Anda tahu ya, apakah ijazah Jokowi itu palsu atau asli? Mana, coba kita pilih tahu, mana yang percaya ijazah Jokowi asli? Coba, pilih tahu, berapa orang yang percaya? Pilih tahu, berapa orang yang percaya ijazah Jokowi palsu? Yang lainnya seperti biasanya ya, no endorse, no endorse, no oppose ya, no endorse betul oppose ya. Tapi paling tidak lebih banyak orang percaya dan itu palsu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau di masyarakat saja masih banyak yang percaya bahwa Jokowi punya ijazah palsu, apalagi RRT yang sudah melakukan penelitian dan buahnya adalah Jokowi selain mereka. Maka saya katakan, kalau ada putusan plenum yang berbeda dan terdapat yang mengatakan ijazah Jokowi asli, dan sekarang citizen lawsuit di Solo misalnya, saya berkatakan kita minta maaf kepada Pak Jokowi, minta maaf karena telah menuduh ijazahnya palsu. Tapi sampai saya berdiri di sini, tidak ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazahnya asli. Anda percaya baris krim Mabes Polri yang mengatakan ijazahnya asli? Enggak, bukan saya yang mengatakan Anda percaya tengah ya. Anda sendiri yang jawab ya. Jangan saya enggak. Dan satu hal yang saya katakan, persoalan ijazah palsu ini sudah 2-3 tahun yang lalu. Sekarang
baru dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2020. Masa akan ya Anda sebagai pemimpin? Maka kontroversi yang luar biasa, lalu ijazah versi aslinya baru dikeluarkan 2025 tanggal 15 Desember. Masa nih sampai buntung gitu. Maksudnya kok sampai buntung gitu kan cuma longsor. Aku mereka tergencet kurang. Bangun itu. Nih. Nih. Kulungkur mah. Berarti loba. Coba karek kapangi 80 kena. Buh, enggak. Buh. Tapi itu beritanya tahunya. Di TV encan apa? Coba kira. Kenyal. Di mana Cimahinya? Cisarua. Kalau di Sigali 20 menit, di Lumpur rek mau rek arah ka Lembang. Berkaluhur eta. 70 sekian persen rakyat percaya jasa Pak Jokowi asli, nah sisanya rakyat percaya jasa Jokowi palsu. Tapi jawaban semua, kalau sepanjang sepertinya Sarwanya. sudah tidak ada yang membela Pak Jokowi lagi, kecuali Oh iya, iya. kenapa? Coba deh kita lihat ya, petinggi partai ataupun pejabat-pejabat tinggi mana yang bersuara soal ijazah itu tidak gitu, kecuali ya rombongannya dia bilang mengatakan saja dan terus otot mengcounter fakta-fakta yang diberikan oleh koalisi PS gitu ya. Jadi dari sini saja kita bisa melihat ya, memang ijazah itu benar-benar sangat apa ya, menguras habis adalah bagi sendiri. Dan Pak Jokowi sendiri harus turun tangan meladeni Pak Roy Suryo dan teman-teman. Coba bayangkan, itu kan tandanya memang sudah tak ada lagi yang membela gitu ya. Nah, terus kok muncul survei yang sangat besar sekali, biasanya 70 sekian persen rakyat percaya dengan ide seperti ini. Itu kan membuat kita jadi agak terbentuk gitu ya. Kok bisa gitu? Surveinya kemana gitu? Karena gini dulu sih, ini kan masalah ini kan masalah publik gitu ya. Masalah rakyat itu percaya, kepercayaan rakyat kepada mantan pemimpinnya gitu. Nah, kalau memang ijazah tidak asli, itu kan lega gitu, oh ternyata asli. Tapi kalau misalnya palsu, nah itu jadi besar. Makanya ini dipertanyakan oleh yang kebanyakan gitu loh, bagaimana keaslian dari ijazah Pak Jokowi. Bahkan yang terakhir itu, ini asumsi ya, karena sudah tak lagi untuk melawan Pak Roy Suryo dan teman-teman dengan segala macam cara, semacam berani ya. Sekarang kan ini yang ditawaran lagi, untuk dapat asli, mendapatkan ini, seperti dua orang yang sudah melakukannya. Sudah lihat ini. Oh Suryo, kamu makin hari makin kurang ajar ya. Makin hari kamu makin melampaui batas. Ya, oh Suryo, saya tadinya hormat dengan kamu, sangat menghargai kamu. Kalau begini mencari sensasi terus, ini dampaknya dahsyat loh. Tadinya orang simpatik jadi nggak enak. Karena apa? Ilmu kamu terlalu, karena kamu punya ilmu, kamu terlalu sombong dan sombong. Ya maaf ya, adindaku Roy Suryo yang terhormat. Ya, tolonglah jangan digoreng-goreng. Kalau kamu ingin tahu, klarifikasi ya, jangan sembarang tuduh dan fitnah. Kau memfitnah orang, merendahkan orang untuk apa? Kalian nggak tahu siapa Bang Edi. Ya kalian dipanasin terserah. Asik kamu. Tapi lihat aja, kalau yang membicarakan soal fakta, mengatakan fakta, tapi di tuduh sudah itu ini bagaimana? Kecuali kalau hal yang tidak ada diada-adakan itu dari namanya fitnah. Tapi kalau mengatakan fakta, itu ini bagaimana? Oh iya, harus dibatalkan ya. Kemudian menjadi tersangka kembali. Ada orang yang melihat video dia lagi setir mobil, yang dia sehat, bahkan suaranya itu nggak ada tanda-tanda sakit, makanya ya itu sangat banget pemilihan itu
bahwa ada orang mengaku sakit mengaku kanker dan minta maaf tiba-tiba keluar selingkuhannya itu ada kena pasal baru lagi pasal penipuan. Itu Ada yang kena prank. Diharapkan datang ke Solo itu kan ada permohonan maaf dan pengakuan ijazahnya asli dalam hitungan hari gitu. SP3 langsung muncul, alasannya sakit kanker stadium 4. Tapi apa yang terjadi? Pulang dari sana nggak ada maaf-maafan, tidak ada pengakuan ijazah asli, bahkan langsung bisa setir mobil sampai di Malaysia. Hanya dapat ucapan akhlaknya baik. Ini ada dua kan, orang diancam-ancam dengan penjara atau diiming-imingi dengan pembebasan dari semua tuntutan. Ada yang tergoda. Saya pikir dulu dokter Tifa itu kan nggak terlalu kuat, ternyata lebih hebat. Justru yang wah begitu soal mohon maaf walaupun diralat dokter Tifa militan diiming-imingi dengan SP3 nggak mempan, diancam-ancam dengan penjara juga tetap gigih, nggak perlu lagi ngomong palsu. Nah, kemudian akan diampuni lah seperti itu. Strateginya